Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dinanda Nur Cahyanto. Saya NIM 052 dari kelas pengantar pariwisata kelas A. Pada kesempatan pada pagi hari ini, saya akan memberikan penjelasan tentang materi jurnal yang telah diberikan kepada saya. Pada pagi hari ini, saya akan mencoba untuk membahas materi jurnal yang berjudul Pengaruh Kepribadian Merek Destinasi pada Niat Kunjungan Kembali Wisatawan Tiongkok ke Glasgow, Pemeriksaan Lintas Gender. Oke. Pertama, latar belakang. Branding dari sebuah destinasi wisata menjadi sangat krusial dalam membangun keunggulan kompetitif pemasar destinasi organisasi. Dengan kondisi industri yang semakin kompetitif, maka perlu bagi industri pariwisata untuk mengembangkan branding atau merek dan melakukan promosi yang efektif kepada para turis. Melalui teori kesesuaian diri, konsumen lebih cenderung untuk memilih merek yang bisa merefleksikan kepribadian mereka. Literatur pariwisata mengakui model hubungan antara brand personality, tempat wisata, kesesuaian diri, dan loyalitas perilaku wisatawan, contohnya niat untuk mengunjungi kembali tempat wisata. Sementara itu, dalam penelitian lain dikatakan bahwa peran kesesuaian diri sepenuhnya memediasi hubungan antara brand personality, tempat wisata, dan juga niat untuk mengunjungi kembali. Namun, informasi pada mediator kesesuaian diri antara kepribadian merek tujuan dan juga niat mengunjungi kembali masih belum jelas, terutama untuk kota-kota tertentu. Oke, dari latar belakang tersebut, maka terdapat permasalahan yang terjadi atau bisa diangkat dari permasalahan tersebut. Mengadopsi dari Iker tahun 1997 tentang model brand personality, dimensi dari brand personality bisa digunakan untuk menjelaskan perbedaan kategori produk dan juga latar belakang dari konsumen tersebut. Studi ini bertujuan untuk menginvestigasi persepsi individu dan juga brand personality tempat wisata dan niat para turis untuk mengunjungi kembali dalam konteks kota Glasgow. Saat ini, kota Glasgow masih tergolong diremehkan sebagai tempat destinasi wisata bagi turis Cina dibandingkan dengan kota Edinburgh, Inggris. Hal ini tidak terlepas dari kuatnya brand destinasi Edinburgh. Untuk membangun keunggulan kompetitif, perlu adanya keunggulan kompetitif pemasar destinasi organisasi dengan menguji perilaku turis terhadap keinginan untuk mengunjungi kembali kota Glasgow melalui model teoritis. Untuk mencoba mengintegrasi model teoritis kepribadian merek destinasi, kesesuaian diri, dan niat untuk mengunjungi kembali, maka kita perlu untuk mengidentifikasi konsep lain. Salah satunya adalah faktor demografis seperti jenis kelamin yang mungkin merupakan prediktor penting niat perilaku wisatawan. Selain itu, kita juga perlu untuk menyepakati
bahwa persepsi individu tentang manfaat merek dan perbedaan dari jenis kelamin ke jenis kelamin, karena perbedaan di antara mereka dalam hal dimensi kepribadian merek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kesesuaian diri sebagian efek mediasi antara multidimensi kepribadian merek, tujuan, dan niat untuk mengunjungi kembali di antara wisatawan Cina di Glasgow. Selain itu, penelitian ini juga meneliti efek moderasi gender pada hubungan antara kesesuaian diri dan niat mengunjungi kembali di antara wisatawan Cina di Glasgow. Dalam penelitian kali ini, maka ada beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis dan juga mencari jawaban dari permasalahan yang diangkat. Yang pertama adalah latar belakang teori dan juga pengembangan hipotesis. Menurut teori perilaku dalam studi konsumen, keputusan pembelian seringkali didasarkan pada konsep diri individu. Konsep diri didefinisikan sebagai totalitas dari persepsi individu dalam hubungan dengan konteks sosial, baik intelektual maupun afektif. Ini adalah entitas multisegi yang mengekspresikan individu tentang diri mereka sendiri dan juga diri ideal yang mereka tuju di masa depan. Dalam perspektif ini, semua aktivitas manusia melibatkan perlindungan, pemeliharaan, dan juga peningkatan konsep diri atau diri simbolik mereka. Dinyatakan oleh para peneliti dalam disiplin psikologi bahwa konsep diri biasanya menekankan pola perilaku tertentu yang mengarah pada implikasi konsumen yang dapat mempengaruhi niat perilaku mereka terhadap produk atau layanan. Produk-produk ini akan melindungi atau memperkuat dari konsep diri mereka. Yang kedua adalah kesesuaian diri. Dari konsep tersebut, kesesuaian diri adalah perpanjangan alami dari teori konsep diri. Teori ini termasuk multidimensi dan terdiri dari kesesuaian diri aktual dan juga kesesuaian diri ideal, kesesuaian diri sosial, dan juga kesesuaian diri sosial ideal. Sergi tahun 1982 menguraikan bahwa teori kesesuaian diri merupakan gagasan bahwa persepsi konsumen atau kecenderungan dicapai melalui kecocokan antara gagasan atau citra produk dan persepsi diri konsumen yang mendukung barang-barang tertentu. Lebih lanjut, Litvin dan Carr tahun 2004 berpendapat bahwa kesesuaian yang lebih tinggi antara produk atau citra dan konsep diri konsumen akan meningkatkan niat seseorang untuk membeli produk atau jasa tersebut. Selama 40 tahun terakhir, teori ini telah diterapkan secara luas dalam literatur pemasaran dan juga konsumen. Dan dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa kesesuaian diri mempengaruhi perilaku konsumen dalam hal preferensi produk atau layanan mereka dan kesediaan untuk membeli atau membeli kembali. Namun, sangat disayangkan bahwa mayoritas studi tersebut di atas
masih mengeneralisasi model teoritis yang dikaitkan dengan merek produk, kesesuaian diri, dan juga niat perilaku. Padahal, self-congruity juga berfungsi sebagai mediator antara brand produk dan juga behavior intention atau uh, kemauan membeli dari para konsumen. Selanjutnya, teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tentang konsep gender. Berdasarkan aliran studi pertama, gender didefinisikan sebagai seks biologis mengacu kepada laki-laki dan juga perempuan. Sementara aliran lain menandakan gender sebagai identitas gender. Definisi psikologi seks ini menunjukkan fenomena dua dimensi di mana satu dimensi terdiri dari ciri-ciri kepribadian feminim, sedangkan dimensi lain terdiri dari ciri-ciri maskulin. Diindikasikan dalam beberapa penelitian bahwasannya identitas gender dapat menjadi penentu perilaku konsumen dalam aspek tertentu seperti efek sesekali pada sikap konsumen. Berdasarkan perbandingan antara pengaruh seks biologis dan juga identitas gender, dapat disoroti bahwasannya seks biologis memegang peran yang lebih signifikan dalam menentukan hubungan konsumen merek dibandingkan dengan identitas gender. Dan juga berdasarkan temuan sebelumnya, jenis kelamin akan diidentifikasikan sebagai jenis kelamin biologis, misalnya laki-laki dan juga perempuan, seperti itu. Selanjutnya adalah pengembangan proposisi kepribadian merek, tujuan, kesesuaian diri, dan juga niat untuk mengunjungi kembali. Karena pengakuan bahwa konsumen sering menyukai merek yang terkait dengan kepribadian mereka dan memilih merek tertentu untuk mengekspresikan diri mereka. Eaker tahun 1997 mengembangkan konseptualisasi kepribadian merek dan juga mengidentifikasinya sebagai seperangkat karakteristik manusia yang terkait dengan merek. Dengan catatan yang mirip, Usakri dan juga Bologlu tahun 2011 mengidentifikasi bahwa kepribadian merek Las Vegas didasarkan persepsi pada turis. Hal ini disimpulkan bahwa turis menggambarkan kepribadian dengan destinasi tempat wisata. Hal ini juga mengindikasi kepribadian tempat wisata dan juga kesesuaian diri sangat krusial dalam menentukan keinginan untuk mengunjungi tempat wisata. Selanjutnya, teori yang akan digunakan adalah teori tentang peran moderasi gender. Jenis kelamin adalah variabel segmentasi berbeda yang dapat diamati secara efisien. Namun, untuk itu mungkin terjadi dari beberapa kelompok subkultur. Karena erat kaitannya dengan konsumsi, maka dampak gender terhadap perilaku konsumen telah dibuktikan dalam beberapa penelitian. Untuk mengilustrasikan, beberapa penelitian menyelidiki beberapa aspek gender yang berbeda, termasuk proses yang mendasari penilaian laki-laki dan perempuan. Strategi gender
yang berkaitan dengan proses informasi dan juga pemberian hadiah dan pengambilan keputusan setelah membeli. Karya sastra awal menunjukkan bahwasannya gender adalah komponen utama dari kesesuaian dari konsumen. Disebutkan juga bahwa kebutuhan untuk mengekspresikan feminitas dan juga maskulinitas mungkin dikembangkan melalui pemilihan merek. Lebih jauh, pria dan juga wanita dibedakan dalam hal perilaku belanja mereka. Dan juga secara khusus, laki-laki memegang nilai-nilai yang bertentangan mengenai belanja yang lebih efektif dibandingkan dengan perempuan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan, hal ini dapat menunjukkan bahwasannya temuan studi untuk pria dan wanita berbeda dalam hal gaya belanja, gaya berpergian, dan juga berperilaku yang mungkin memodernisasi pengaruh kesesuaian diri dan juga niat mengunjungi kembali ke Glossow di antara turis China. Dalam penelitian kali ini, untuk mengacak atau melakukan penelitian, untuk melakukan tes empiris pada model studi, kepribadian merek Glossow sebagai tujuan wisata diselidiki. Data penelitian ini terdiri dari wisatawan outbound China di Glossow, termasuk wisatawan mandiri dan juga kelompok. Sehubungan dengan pemilihan ukuran sampel, disarankan agar ukuran sampel minimum dalam kisaran 150 sampai 400 untuk analisis melalui model persamaan struktural. Secara khusus, ukuran sampel penelitian ini terdiri dari 226 wisatawan Cina yang dipilih secara acak berusia 18 tahun ke atas. Mereka terletak di sekitaran pusat kota Glossow. Untuk pemilihan lokasi tersebut dipilih dikarenakan jumlah wisatawan outbound Cina terbanyak berada di lokasi tersebut. Berdasarkan penelitian sebelumnya, beberapa item diukur dengan skala Likert 5 poin, yaitu poin 1 itu menunjukkan sangat tidak setuju dan poin 5 menunjukkan sangat setuju. Sedangkan item lainnya diukur dengan skala Likert 7 poin, yaitu poin 1 itu menunjukkan sangat setuju dan juga poin 7 atau poin maksimal di sini bermakna sangat setuju. Dan juga dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan menggunakan SPPS dan juga partial least squares atau PLS. Sedangkan analisis deskriptif digunakan untuk profil demografi responden melalui SPSS untuk menilai pengukuran dan model substruktural pendekatan PLS untuk permodelan persamaan struktural atau SEM diterapkan atau ini sesuai dengan Ringel, Wende, dan Will tahun 2005. Dan di atas ini juga terdapat theoretical framework dari penelitian yang digunakan kali ini. Oke, dari hasil penelitian, maka didapatkan bahwasannya profil dari responden penelitian tersebut mayoritas wisatawan China adalah wanita dengan ukuran 69,5%. Sekitar 72% responden berusia di bawah 25 tahun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasanya sebagian besar wisatawan muda di Tiongkok lebih cenderung
untuk mengunjungi Glasgow. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwasannya kesesuaian diri yang ideal memediasi hubungan antara kepribadian merek, tujuan, dengan ketulusan dan niat mengunjungi kembali. Temuan saat ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Usakli dan juga Bologlu tahun 2019, di mana kedua penelitian tersebut sepakat bahwasanya pengaruh ketulusan terhadap niat pengunjung kembali, pemikiran, kongruitas diri. Temuan saat ini menunjukkan bahwasanya kesesuaian diri yang ideal dapat memediasi hubungan antara kepribadian merek, destinasi, dengan kegembiraan dan juga niat mengunjungi kembali. Hal ini juga sejalan dengan literatur sebelumnya tentang konteks destinasi pariwisata Tiongkok dan yang mana temuan tersebut sangat bervariasi. Oke, kesimpulan yang dapat diambil dari temuan tersebut bahwasanya dapat dikatakan bahwa motivasi wisatawan outbound Cina untuk mengunjungi kembali Glasgow didasarkan pada kesesuaian antara kepribadian merek, destinasi dengan ketulusan dan juga ketulusan, kegembiraan dan juga konsep diri ideal mereka. Begitu pula dengan outbound Cina. Wisatawan juga cenderung lebih menyukai kepribadian merek destinasi yang terdiri dari bagaimana mereka ingin melihat diri mereka sendiri seperti ketulusan dan juga kegembiraan. Kesesuaian diri yang ideal bagaimanapun tidak memediasi hubungan antara kepribadian, merek, tujuan, dan dengan kompetensi, kecanggihan, dan kekasaran dan juga niat mengunjungi kembali dalam penelitian ini. Lebih penting lagi, temuan kami juga menunjukkan bahwasannya efek mediasi dari kesesuaian diri aktual tidak memiliki signifikan yang tinggi antara 5 dimensi, yaitu ketulusan, kegembiraan, kompetensi, kecanggihan, dan juga kekasaran dari kepribadian merek, destinasi, dan juga niat mengunjungi kembali. Dan juga dapat disimpulkan dari kesimpulan tersebut bahwasannya kita juga bisa mengambil implikasi dari hal tersebut bahwasannya dengan studi ini dapat memberikan implikasi baik itu secara teori maupun secara praktek. Dengan penemuan ini, maka hal ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman teori model yang telah yang menjelaskan tentang hubungan antara destinasi, brand personality, dan juga self congruity dan juga kemauan untuk visit kembali seperti itu. Sehingga untuk studi selanjutnya dapat bisa untuk mengeksplor hubungan gender dan juga self congruity dan juga kemauan mereka untuk bisa kembali mengunjungi tempat tersebut seperti itu. Terima kasih. Berikut penjelasan dari saya tentang
materi pada pagi hari ini. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.